Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku Channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah sahabat Muhammadku melihat dan mengamati seekor burung di sebuah ranting berkicau dan bersantai, layaknya tidak punya beban dalam hidup? Begitu bahagianya mereka, bukan? Mungkin dari seekor burung inilah kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, mendengar kata tentang tawakal, mungkin kata-kata ini sudah tidak asing didengar. Namun walaupun demikian, kata-kata ini sulit untuk dikaji dan diamalkan. Ya, memang benar sekali, karena tawakal adalah kunci dari setiap perbuatan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke pembahasan arti tawakal, kita ulas terlebih dahulu perihal takwa. Sebagaimana kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika mulai membacakan kepadaku ayat yang maknanya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, hingga beliau selesai membacanya, kemudian bersabda, wahai Abu Dzar, seandainya semua orang mengambil ayat ini sebagai pedoman hidup, niscaya kecukupan bagi mereka. Abu Dzar berkata, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai membacanya dan mengulang-ulang kalimat itu. Sahabat Muhammadku, takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan akhirat, sebab diperolehnya rezeki dan sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah sebab terhalangnya seseorang memperoleh jalan keluar, rezeki, dan derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, demikian sedikit ulasan tentang takwa sebelum kita membahas sikap tawakal. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, tawakal adalah sikap bergantung kepada Allah semata dan hanya mengandalkan pertolongan Allah dalam segala urusan yang kita hadapi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat dan mudarat. Tidak ada yang mengenakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba telah meyakini hal itu dan memantapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengandalkan Allah dan berserah diri kepadanya dalam urusan rezeki dan segala urusan yang lain, serta akan menjauhi kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada dalam kesulitan. Dalam lanjutan Quran Surat At-Talaq ayat 2 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan kecukupan atas rezeki bagi hambanya yang bertawakal seperti firman-Nya dalam Al-Quran. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah dari seekor burung yang menggambarkan akan rezeki yang dijamin dalam kehidupan ini.
Niscaya kita benar-benar berharap penuh terhadap Allah dan mau berusaha dan berupaya untuk mencarinya. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, konsekuensi dari perihal kehidupan seekor burung tersebut juga digambarkan dalam sebuah riwayat seperti dalam kisah yang dialami oleh beliau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manakala beliau melihat ada seseorang sedang khusyuk berdoa, mengadahkan kedua tangannya ke langit dengan suara keras dan diulang-ulangnya. Dalam doanya, seseorang itu berkata, "Ya Allah, berikanlah hambamu ini rezeki yang melimpah." Lalu Khalifah Umar bin Khattab mendekatinya seraya berkata dengan nada yang memendam penuh kemarahan, "Sungguh engkau tahu bahwa langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas atau perak." Kemudian Umar bin Khattab menyuruh orang tersebut keluar dari masjid dan memberi pengarahan kepada orang tersebut untuk bekerja di ladang atau di pasar dan di tempat lainnya untuk berusaha yang sesuai kemampuannya. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, jadi inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya yang disertai melakukan sebab, usaha, dan ikhtiar. Bukan berarti kita hanya perlu berdiam diri dengan terus beribadah dan berdoa, memohon pertolongan kepada Allah tanpa kita berusaha dan melakukan sesuatu. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Imam mengutip perkataan seorang ulama yang menyatakan, "Bekerjalah secara lahiriah dan bertakwalah kepada Allah secara batin." Seorang hamba meskipun ia bekerja, ia tidak akan mengandalkan pekerjaannya saja, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, demikian ulasan kali ini tentang makna tawakal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang mampu istiqomah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap usaha dan urusan kita selalu diberi kemudahan, dan yang paling terpenting bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya robbal alamin.